kami hanya ingin menanyakan kenapa dari pihak Garuda Indonesia malah memilih orang yang tidak berpengalaman daripada memanggil kami gitu. Sedangkan sebelumnya kami sudah pernah dijanjikan secara verbal bahwa kami akan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah menerima audiensi terkait permasalahan kebijakan khusus kabin kru ya, dalam hal ini pramugari, dan kami telah menerima surat permohonan audiensi ini dari perwakilan eks pramugari Garuda Indonesia tertanggal 2 Desember 2024 dan terkait dan aspirasi dan keluhan dari para eks pramugari PT Garuda Indonesia merasa tidak mendapatkan keadilan dalam kebijakan rekrutmen kembali di maskapai nasional kita. Sebagaimana kita ketahui, PT Garuda Indonesia sebagai salah satu badan usaha milik negara atau yang disebut juga dengan BUMN di sektor penerbangan. Tentunya semua sama dengan kita waktu itu menghadapi tantangan yang berat akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Tadi sudah Pak Andre juga mengatakan kurang lebih 700 pramugari ya yang tahun 2020 terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, setelah beberapa waktu sebagian dari mereka dipekerjakan kembali secara temporer untuk musim haji dan umroh 2023 2024 ya. Benar. Oke, nanti kalau salah nanti tolong diklarifikasi. Namun setelah itu mereka kembali tidak mendapatkan kepastian pekerjaan. Yang menjadi sorotan dalam RDPU ini adalah kebijakan rekrutmen para anggota yang kami hormati, rekrutmen baru kebijakannya yang diumumkan oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2024 yang mensyaratkan pelamar pramugari baru berasal dari kalangan fresh graduate atau tanpa pengalaman. Kemudian perwakilan eks pramugari Garuda Indonesia mempertanyakan kebijakan khusus cabin crew ini dalam hal eh, para pramugari dirumahkan. Karena mereka merasa memiliki usia yang masih produktif, memiliki pengalaman serta lisensi, dan ini yang paling penting saudara-saudaraku, para anggota, dijanjikan kembali untuk dipekerjakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Komisi 6 DPR RI perlu mendengar dan memahami terlebih dahulu secara komprehensif terhadap permasalahan dialami sejauh ini oleh perwakilan eks pramugari Garuda Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara dari perwakilan eks pramugari Garuda Indonesia ini untuk dapat menyampaikan keluh kesahnya atau kalau ada paparan kami juga mohon dipaparkan secara lengkap dan jelas terkait masalah ini. Baik kepada Mbak Agestia, aku manggilnya Mbak aja ya, bener ya. Mbak Agestia untuk seumuran sama anak saya ya. Gitu ya. Jadi saya panggil Mbak aja. Kami persilakan untuk Mbak Agestia untuk memaparkan. Kami persilakan. Ya, izin. Selamat siang, Bapak Pimpinan Komisi 6, Pak Eko, dan anggota. Di sini saya mewakilkan teman-teman untuk menyampaikan keluh kesah kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan rekan-rekan saya yang hadir. Di sebelah sini ada Mbak Wishela, di sebelah kanan saya ada Mbak Vera dan Mas Latif. eh Banyak yang ingin kami sampaikan dari poin pertama yaitu untuk ya kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa perusahaan merekrut kembali maaf perusahaan merekrut pramugari secara dengan persyaratan zero hour yang dimana kami memang dijanjikan untuk dipekerjakan kembali ketika perusahaan sudah mempunyai kembali stabil gitu.
Lalu Gini Mbak, sorry Mbak Gestia. Kalau Mbak Gestia ada paparannya, silakan dibacakan juga nggak apa-apa. oke, baik. Silakan. Kami kami tampilkan juga kok. Ini artinya lembaran ini Iya dari dari kami. bisa dibacakan poin per poinnya dan nanti bisa teman-teman bisa menyikapinya. Kami persilakan Mbak. Ya, untuk poin pertama itu kebijakan dari Garuda Indonesia sendiri yang merekrut pramugari pramugari yang non experience gitu. Sedangkan sebelumnya kami memang tidak punya bukti secara konkret bahwa dari direksi atau dari manajemen untuk merekrut kami kembali karena ini memang secara verbal pada saat pemutusan kontrak kami dibicarakan untuk akan direkrut kembali seperti itu. Izin pimpinan. Mbak, bukannya waktu saya dengar 700 orang itu eh, di diberhentikan itu dimakan itu enggak aturannya waktu itu enggak dirumahkan ya, Ya, tapi tetap karyawan Garuda tapi enggak digaji waktu itu yang saya dengar itu iya betul. awalnya. Sempat Betul nggak? ya. Jadi Apa kita istilahnya itu? tidak Enggak, bukan layoff. katanya enggak di layoff, hanya dirumahkan tapi tetap Oh ya karyawan, di tapi tahun tetap tapi enggak terima gaji sementara. ya ya di tahun di bulan Maret sampai Oktober. Jadi dirumahkan tapi kita iya, dirumahkan tapi kita tidak Gini, biar runtut, Mbak jelasin dulu poin ini dulu deh. ya. Poin 1, 2, 3, 4. Mbak nggak jangan improv dulu. Poin itu nanti setelah udah dibacakan, baru Mbak nambahin nggak apa-apa. Sekarang Oke. kami ini dapat ini materi Ya. pertanyaan nih. Sekarang Mbak konsen di sini dulu deh. Ya maaf ya Pak, tadi Iya, sesuai oke, pertanyaan ini yuk saya. silakan. Oke, untuk yang poin pertama itu kan kebijakan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Eko bahwa Garuda Indonesia merekrut pramugari baru yang dimana itu dipublish di media sosialnya di Garuda Indonesia Training Center. Tapi persyaratannya adalah zero hour yang dimana kami yang experience tidak bisa mengikuti seleksi tersebut. Itu yang pertama. Lalu eh, di poin yang ketiga, di- mengapa kami datang ke sini untuk menyampaikan keluh kesah kami? Sejujurnya kami ini sangat ingin itu betul sekali karena kita bukannya tidak mampu untuk mengapply atau masuk ke maskapai lain, apalagi untuk kayak maskapai luar negeri. Yang pertama dari maskapai Garuda Indonesia sendiri itu ada maskapai terbaik di negara kita, negara tercinta kita Indonesia. Dia maskapai nomor satu dan kita sudah mengenal budaya di sana, budaya bekerja di sana. Lalu kita juga sudah pengalaman lah di sana gitu. Jadi kami sangat ingin kembali eh, ke perusahaan kami gitu. Walaupun kami sangat bahasa tahu diri ya, itu kan hak dari perusahaan untuk merekrut orang baru atau meng-hire kami lagi gitu. Cuman di sini kan kami hanya ingin menanyakan kenapa dari pihak Garuda Indonesia malah memilih orang yang tidak berpengalaman daripada memanggil kami gitu. Sedangkan sebelumnya kami sudah pernah dijanjikan secara verbal bahwa kami akan oleh manajemen kami pada saat pemutusan hubungan kerja. Tidak tertulis dan kita tidak punya video waktu itu. Cuman pernah ada rapat BOD juga saya mendengar gitu. Interupsi Pokoknya pimpinan. ya Interupsi pimpinan. Iya, sebaiknya Mbak siapa ya? Agestia. Mbak Gestia. Mbak Gestia membacakan ini aja secara keseluruhan seperti tadi disampaikan oleh Pak Eko. Yang kemudian tentunya dari sini kami sudah bisa ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Mbak dan Mas ya, perwakilan dari ex pramugari ini. Ya, supaya waktunya juga lebih Oke, cepat karena nanti baik. kita juga ada rapat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Lalu untuk saya langsung ke poin 4, gaji dan pendapatan bukan isu utama. Di sini untuk yang
merekrut karyawan baru karena saya tahu gaji itu pasti pokok, itu pasti UMR. Mau nanti kita yang direkrut ataupun yang baru gitu. Jadi sebenarnya itu bukan isu utama perusahaan, maksudnya bisa lebih memilih yang zero hour dibanding yang experience. Karena untuk gaji pun kita kan akan mengikuti perusahaan. Untuk yang poin 5 dari periode haji 2023 sampai 2024, kami memang dipekerjakan kembali, dipakai untuk seasonal. Dan sampai di tahun 2025 ini ada rekrutan itu dan sedang berjalan training. Daripada itu makanya teman-teman tidak bisa hadir untuk saat ini karena memang ada yang beberapa sedang mengikuti training tersebut. Gitu. Untuk di poin selanjutnya, boleh Mak? Ya, untuk ini ya sekedar informasi bahwa ketika kami bergabung di tahun 2018, kami itu apa untuk training kita mengeluarkan biaya sendiri gitu. Jadi kami membayar training dengan biaya sendiri, lalu bukan menggunakan uang perusahaan. Di poin 8, maaf di poin 7, ini persyaratan baru yang kami dengar bahwa dari manajemen akan merekrut itu pramugari wajib yang S1. Sebagaimana kami juga yang ex dari Garuda banyak yang belum menyelesaikan S1 karena persyaratan di awal kita masuk itu memang standar SMA sederajat. Jadi kalaupun nanti persyaratan ini akan muncul, kami memohon dan meminta agar ada pertimbangan untuk kami yang sedang menyelesaikan atau ingin menyelesaikan S1 kami. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mbak Agestia beserta rombongan dan juru bicara dari perwakilan eks pramugari Garuda Indonesia. Mbak Agestia sudah mempresentasikan atau memaparkan permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan pramugari yang dirumahkan. Baik, ada 7 poin tadi ya Mbak ya, benar. Dan di kami sudah ada untuk pendalaman yang ingin bertanya kaitan dengan permasalahan di pramugari Garuda Indonesia ini.